Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Miss Putri. Jadi hari ini saya akan membahas ulang tentang soal UTS Sosiologi. Soal yang pertama, siapa yang disebut sebagai Bapak Sosiologi? Kenapa beliau disebut sebagai Bapak Sosiologi dan apa kontribusinya? Bapak Sosiologi adalah Auguste Comte. Auguste Comte sering disebut sebagai Bapak Sosiologi karena dia adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah sosiologi pada tahun 1839. Beliau juga merumuskan dasar-dasar ilmu ini dengan pendekatan ilmiah. Sebelum Comte, tidak ada ilmu khusus yang mempelajari masyarakat secara sistematis. Beliau ingin menciptakan sebuah ilmu yang bisa menganalisis masyarakat seperti ilmu alam menganalisis alam, sehingga hukum-hukum sosial dapat ditemukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Kontribusi utamanya adalah yang pertama, menciptakan nama sosiologi, menggabungkan kata Latin socius, yaitu teman, masyarakat, dan Yunani logos, ilmu atau studi. Yang kedua, mengembangkan positivisme. Pendekatan ini meyakini bahwa pengetahuan harus didasarkan pada observasi empiris dan fakta-fakta yang bisa diverifikasi, sama seperti ilmu fisika atau biologi. Lalu, ada hukum 3 tahap yang dikemukakannya. Teori ini menjelaskan evolusi pemikiran manusia melalui 3 fase. Fase pertama yaitu teologis. Manusia menjelaskan fenomena alam dan sosial dengan campur tangan supernatural atau dewa. Yang kedua, metafisik. Metafisik, manusia menjelaskan fenomena dengan konsep-konsep abstrak atau esensi seperti alam atau takdir. Dan yang ketiga, positif. Manusia menjelaskan fenomena berdasarkan observasi ilmiah, eksperimen, dan hukum-hukum yang bisa diverifikasi. Soal yang kedua, tuliskan dan jelaskan ciri-ciri hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Hakikat yang pertama yaitu bersifat empiris, berdasarkan pengamatan dan kenyataan, bukan spekulasi. Contohnya, penelitian tentang kemiskinan dilakukan lewat survei pendapatan, bukan perkiraan semata. Yang kedua, bersifat teoritis, membangun teori dan dari hasil penelitian. Contohnya, teori perubahan sosial lahir dari studi sejarah masyarakat. Yang ketiga, bersifat kumulatif. Teori lama disempurnakan oleh penelitian baru. Contohnya, teori konflik Karl Marx dikembangkan menjadi teori konflik modern. Lalu yang terakhir, bersifat non-etis. Artinya membatasi diri pada kenyataan sosial, tidak menilai baik atau buruknya suatu hal. Contoh, sosiolog mengkaji fenomena pergaulan bebas tanpa langsung menghakimi. Pertanyaan ketiga, jelaskan peran sosiologi dalam kehidupan masyarakat modern serta berikan contohnya. Sosiologi memainkan peran penting dalam masyarakat modern dengan membantu kita memahami struktur dan dinamika sosial. Berikut adalah beberapa perannya. Yang pertama, pembangunan dan perencanaan sosial. Sosiologi membantu pemerintah dan organisasi dalam membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dengan menganalisis demografi dan masalah sosial di suatu daerah. Pemerintah dapat merancang program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Lalu, penelitian dan kebijakan publik. Sosiolog melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah sosial seperti kriminalitas, pengangguran, atau diskriminasi. Hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik yang efektif. Contohnya, penelitian tentang perundungan di sekolah dapat mengarah pada kebijakan anti perundungan yang lebih komprehensif. Lalu ada pemberdayaan masyarakat. Sosiologi membantu masyarakat untuk lebih memahami kekuatan dan kelemahan sosial mereka sendiri, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam perubahan. Contohnya, sosiolog dapat bekerja dengan komunitas lokal untuk mengidentifikasi hambatan dalam partisipasi politik dan membantu mereka mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Lalu yang terakhir ada pemecahan masalah sosial. Dengan memahami akar masalah sosial, sosiologi dapat menawarkan solusi yang lebih mendalam. Contohnya, sosiologi dapat menjelaskan mengapa konflik etnis terjadi dan menyarankan pendekatan mediasi yang peka terhadap budaya untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan
A. Objek formal dalam kajian sosiologi, dan B. Objek material dalam kajian sosiologi. Jadi sosiologi ini memiliki dua objek kajian utama. Yang pertama, objek material. Objek material ini adalah segala fenomena dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Ini mencakup interaksi antar individu, kelompok, lembaga sosial, dan proses sosial itu sendiri. Singkatnya, objek material adalah apa yang dipelajari, yaitu masyarakat. Contohnya, keluarga, institusi pendidikan, agama, dan konflik sosial. Lalu, objek formal. Objek formal sosiologi adalah sudut pandang atau cara pandang khas dalam menganalisis objek material. Sosiologi melihat fenomena sosial dari sudut pandang hubungan antar manusia, pola-pola interaksi, dan struktur sosial yang ada. Ini membedakan sosiologi dari ilmu lain yang juga mempelajari masyarakat, seperti sejarah atau ekonomi. Soal yang kelima, berikan dua contoh nyata kajian objek sosiologi dalam kehidupan sehari-hari, jelaskanlah. Berikut adalah dua contoh nyata kajian sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi dalam kelompok kerja. Yang pertama, objek material, interaksi antara karyawan di sebuah perusahaan. Kajian sosiologisnya, sosiolog akan menganalisis bagaimana struktur hierarki objek formal memengaruhi komunitas antar karyawan. Bagaimana norma-norma norma-norma informal terbentuk dan bagaimana konflik antar bagian diselesaikan. Kajian ini dapat menjelaskan mengapa produktivitas di satu tim lebih tinggi daripada tim lain, atau bagaimana budaya perusahaan yang tidak sehat dapat terbentuk. Lalu ada perubahan gaya hidup di perkotaan. Pertama, objek materialnya, perilaku konsumsi, pola mobilitas, dan cara bersosialisasi masyarakat urban. Lalu kajian sosiologisnya, sosiolog akan mengkaji bagaimana proses urbanisasi dan globalisasi objek formal mengubah gaya hidup masyarakat. Misalnya bagaimana penggunaan media sosial mengubah cara orang berinteraksi, mengapa orang-orang di kota cenderung lebih individualistis, atau bagaimana budaya coffee shop jadi fenomena sosial yang penting. Kajian ini membantu kita memahami dampak dari modernisasi terhadap kehidupan pribadi dan sosial. Dari 5 pertanyaan tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang lahir dari pemikiran Auguste Comte. Disebut Bapak Sosiologi karena meletakkan dasar sosiologis sebagai ilmu ilmiah dan positif. Yang kedua, hakikat sosiologi bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis, sehingga dapat digunakan untuk memahami realitas sosial. Lalu yang ketiga, dalam masyarakat modern, sosiologi berperan penting untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan merencanakan kebijakan sosial. Yang keempat, kajian sosiologi memiliki objek formal, yaitu interaksi sosial, dan objek material, masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, kajian sosiologi tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya interaksi di sekolah, atau fenomena sosial di masyarakat. Intinya, sosiologi membantu kita memahami kehidupan sosial secara ilmiah, sehingga kita bisa hidup lebih bijak, kritis, dan solutif dalam menghadapi masalah masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.